ibu dari rumah atau sekali orang dia kemah. Biasa dia orang yang berkata menyongan kau kali aku jaro di pada maharaya kana koro rahana. Kali lebih dana kau mah di nawi nang lagi di rumah yang mahal sangat kuat itu baru oh pada hari yang kan baru tinggal. Ya, ibu-ibu zaman now. Kalau dia pegang kapal. Gede kami ini kan kapal datang boleh. Cepat bailanya promo. Bila dong si promo kan ni. Gaya duk politik, pak jaga politik, orang kopi dikailah di dalam gua. Bila beliau puasa tahu raweh dan ini kepuasan dan juga puasa ini kopinya, tapi tahu anak kopi betul. Mau mana kan ada bagaimana ke? Apakah perempuan itu istri adalah tulang rusuk? Ini apa? Istri kata tulang punggung. Ibu kita pengen pak perempuan, dia masa akan kita buka air. Kalau ada dua warung dua pakai dia pegang perempuan. Jika mau ini kata itu atau kebedeng pegang pada perempuan. Yang salah teruslah hijau itu dia. Jadi orangnya kaji pada kemah. Beli pakai. Nyau pindah beli jadi aku imam kampung aku besi aku imam apa napot pakai pedak dia pakai ada pakai hati dia letak. Kan ada background punya. Yang di kolej rumah ada yang hati bidangnya karena mereka naik kampung ada dua baru aku sih mana apa dalam Quran. Orang nggak dipunyai di kawah, kamu tak terima malahnya di kawah. Kan pilih mana, malah nanti loro, tidak bilang nggak meji, tidak ketepat, ada loro dia ketepat tak penuh. Mudah-mudahan. Karena hawa nafsunya adalah lebih bahaya daripada setan. Mangga yang ada yang nak buku padahal itu setan. Udah boleh setan. Si kai kuat boleh setan. Pada saat kai luar. Tu kepegang musuh gede yang pertama hawa nafsu, kedua adanya kelih setan. Ada di peringkat kelih. Champion ni kita keluar. Juara kah? Hawa nafsu. Kita taruh. Ini tiga gol setannya begitu. Dah ada awalnya di bawah dalam ke. Biar malah anak itu papi dia boleh mau. Jadi agak lewat. Ada buah baka dia paling sekena balor. Dengan ada pelahi 2 mata kena. Paling nama dia mulia. Bagaimana kita membimbing dan membawa diri? Maka giyut tempat. Apakah ada yang giyut tempat itu pesantren? Paling kawan awal-awal. Tempat dia kata itu kan paling mana dia bakal kata ke mau. Masa-masa begitu. Supaya dia mulia. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, ayah, keluarga yang kami muliakan, pada seluruh guru-guru kami, orang tua kami, juga seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah pada hari ini, semua dengan wajah yang gembira, dengan kepala tegak, kita keluar dari suatu peperangan yang amat dahsyat, peperangan yang luar biasa. Maka pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kita yang berperang selama sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala akan mewisuda kita semua dengan satu titel atau gelar yang akan diberikan oleh Allah, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin. Bagaimana janji Allah di dalam Al-Quran yang sudah sering kita baca dan kita dengar dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di akhir daripada ayat itu diikat oleh Allah, la'allakum tattaqun. Dan siapapun yang telah melakukan ibadah puasa dengan baik dan benar sesuai dengan tatanan-tatanan yang diberikan oleh syariat, maka pada akhirnya dia akan mendapat gelar muttaqin. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dibalik daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan yang bahwa apabila berakhirnya bulan Ramadan, maka langit dan bumi dan seluruh malaikat langit dan malaikat bumi akan menangis sejadi-jadinya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dan mengapa? Bahkan ya Rasulullah, langit dan bumi serta malaikat langit dan malaikat bumi menangis getir. Musibatu li ummati Muhammad, karena terjadi suatu musibah besar, musibah yang maha dahsyat terhadap umat Muhammad. Yang berbahagia, artinya Mbak Romeo katanya ada dua sisi yang terjadi kepada pribadi kita masing-masing. Di satu sisi bahwa kita kemenangan dengan menahan hawa nafsu selama 1 bulan, si bulan penuh kita kata puasa, kita kendalikan hawa nafsu kita, artinya hari ini kita menang. Di lain sisi bahwa hari ini kita musibah diakibatkan dengan berangkatnya bulan Ramadan. Bahkan musibah karena hanale fadilah yang lagi diuji oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai umat Muhammad di dalam bulan Ramadan, karena ada di Ramadan. Jadi bulan Ramadan di mana bulan yang makbul doa, diterima sedekah, diterima lupa ampun desa di Allah, merdeka, bahwa neraka, rahmat selalu.
Artinya kelebihan-kelebihan yang ngajujuk oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam bulan Ramadan, saatnya Anda memasuki bulan Syawal itu sudah dihapus, dipotong, dipangkas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah terjadi dua sisi kepada kita. Tilapih walaupun uranya putih, maha muda, senang, gembira dengan keluarnya habis bulan Ramadan, artinya merayakan Idul Fitri. Sementara malaikat langit, malaikat mau geklik ke getanya, walaupun dia ada kem-kem. Kita orang-orang yang ditangisi malah ketawa, malah gembira. Sementara malaikat menangis. Maka disitulah terjadi dua sisi kepada kita yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam halnya jadi kita juga coba hikmah, karena hanya mungkin pun untuk Ramadan habis-habis. Kalau boleh kepada Rasulullah, kalau Ta'ala umati, seandainya umatku tahu fi Ramadan apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, la tamanna Ramadan asal. Sungguh mereka akan bercita-cita bahwa bang tidur Ramadan. Maka itu gambarnya bahwa sebenarnya banyak sekali fadilah, pahala, kelebihan yang Allah berikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Kata yang hana-hana babul lain, nah alhamdulillah. Pahala standar pahala kebajikan yang dilakukan oleh umat manusia kan Allah sudah berikan standarnya isru amsalihah, bandingnya 10. Tapi dalam bulan Ramadan kan kalinya 1000. Jadi berapa kali lipat Allah berikan. Mulai Rajab ke tingkat 70, Sya'ban je ke 70, Ramadan 1000. Mendikala itu masyarakat kembali kepada standar, yakni 10 isru amsalihah. Itu ya, setiap kebajikan dikali 10. Di sini sebenarnya menjadi pegah rogo adalah rogo, tapi memang begitu kenyataannya. Belum lagi kelebihan yang nabagi dalam Ramadannya setiap saat dipegang oleh Allah dalam hadis qudsi. Dikala kita berbuka puasa antara kita dengan Allah langsung berhadapan tanpa hijab. Terungkap dikala interaksi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabu'ullah Nabi Musa kita manyin kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, adakah orang yang lebih mulia, yang lebih hebat daripada saya? Innamun yang lebih hebat, lebih hayat daripada lu, ya Allah. Maka mana? Karena kata kita ini penghabalan karena Musa. Ada yang peroleh kuburan kapu, lalu penghabalan langsung oleh Allah, langsung berinteraksi. Karena masih tidak dari Musa begitu hina ini untuk penghabalan Allah. Sehingga ada bahasa kita adalah timbul suatu ego pada kita. Itulah seolah-olah Nabi Musa karena merasa dia lebih hebat, sehingga bertanya kepada Allah, "Inna melihat ini lebih hayy, lebih hebat daripada lu?" Dijawab oleh Allah Taala, "Nah Musa, nah." Siapa mereka? Kita Musa Allah, ya Allah semuanya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah Muhammad dan umatnya nanti saat di akhir zaman akan saya lihatkan seorang Nabi yang bernama Muhammad dan punya umat yang banyak, dan aku berikan kepada mereka satu ibadah yang namanya puasa Ramadan. Maka di saat mereka buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, pada saat itu antara Muhammad dan umat Muhammad dengan aku, kata Allah, tidak ada hijab. Hanya pada Musa. Sementara agak Musa pakai haba ngelulunya adalah dengan 70 hijab. Nabi Musa, ya Allah,
Kepun temannya yang ubahkan Nabi Muhammad kan ribut. Kenapa tidak Ramadan itu diberikan kepada aku saja? Nabi kulun pada Ramadan yang kemudian kepada Muhammad dari hak benda. Jadi oleh Allah Musa, Ramadan itu adalah Sayyidus Syukur, penggulai daripada segala bulan. Maka pantas akan saya berikan kepada Sayyidul Anbiya, akan lebih kepada penggulai daripada segala Anbiya, penggulai daripada segala Nabi, dan cocok level. Sayyidul Syukur diberikan kepada Sayyidul Anbiya. Sementara kamu Musa bukan Sayyidul Anbiya, tidak cocok. Bagaimana ya Allah? Kerana Nabi bulan Ramadan yang belum lebih wujud umat Muhammad. Nabi Musa sudah diberi titel oleh Allah Rasul Nabi, bila dia wujud umat Muhammad. Tanya yang gaji umat Muhammad dah berapa? Bak dah fikir-fikir dekat urun hebat, bak dah fikir-fikir dekat urun hayu. Padahal kita lebih hebat, lebih kaya daripada umat-umat sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, maka ini yang terakhir adalah salah satu kelebihan di dalam bulan Ramadan bahwa tanya berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita berbuka puasa. Mana di Ramadan? Ada tanya. Plek dulu ke yang namanya merungkok Ramadan baru nalau. Kedua yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Mudah-mudahan Allah berkeperempuan kita kembali dengan Ramadan itu dulu jika anak dan boleh. Yang berusaha anak pakai Ramadan dengan sebuah-buah maka beruntung. Tapi andai kata Ramadan berusaha anak pakai ini urut di malam bila terus ibadah lupa. Anda dah tingkatkan kapasitas kualitas dan kuantitas daripada ibadah selama malam Ramadannya, maka bukan untung tapi buntung. Orangnya taklid dah gali-gali kamu taruh di mata benar lagi dalam kau ikut. Tidak ada. Habis. Maka oleh karenanya hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara yang sudah menggunakan waktu dengan baik, maka orang itulah yang akan mendapat kemenangan. Orang itulah yang akan mendapat keuntungan. So yang sia-siakan waktu dengan percuma, maka alangkah rugi kita pada hari ini. Tidak sekalian. Di samping daripadanya, dan jubit daripada bulan Ramadan dengan perkembangan dan perbedaan dan perubahan daripada awal-awal yang kanan. Nggak diudahnya urung na keterimang puasa tu. Seperti na beda antara uronyo dikala ada jubit daripada bulan Ramadan dengan yang belum datang bulan Ramadan. Dan penampilan punya penampilan kalau Yugodom puasa rupiah dan negara lelih hotel menikah agak enak ataupun rupiah hanya lepas tinggal rupiahnya. Kalau menikah hanya tinggal rupiah dalam puasa aja dalam turun rupiah. Habis puasa rupiah terus bijak Jumat kali rupiah dianjak oleh dia. Jika rupiah ya berkon ada mendapat ngajak kerung ke hadap datuk membaca buku di dalam puasa karena perubahan menang itu. Lihat puasa, agak kan Pak Elo Puntung, aku Elo Puntung lo. Ini dah jual banyak jual. Yang kadang-kadang tergantung dengan apa mungkin lebih mengikut ilmu. Makin kaya, hari ini mau pergi ilmu promo pergi dah sampai saja. Kaya tak. Oleh karenanya
Setelah kita melihat bagaimana ibadah yang telah kita lakukan selama ini sebulan penuh dalam bulan Ramadan diterima atau tidak. Nah pahala, nah fadilah, udah orang yang wisuda oleh Allah dengan kebetulan pulah kama ketika guru yang mutakin atau hanya tanyalah kepada diri sendiri. Jangan menilai orang lain, tapi menilailah diri sendiri. Iban tanya orang, adakah perubahan-perubahan itu yang terjadi? Kemudian disangkut dalam Ramadannya, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saumul abdi mu'allaqun baina as-sama'i wal ard hatta yu'addiya sadaqatul fitri. Puasa seorang hamba itu akan terkatung-katung di antara langit dan bumi hatta yu'addiya, sehingga mereka menunaikan sedekah fitrah. Maka ketika akhir Ramadan nabuk fitrah. Antara kegunaan fitrahnya adalah untuk membantu kepada fakir-fakir miskin, supaya dia punya kepekaan sosial yang ikut Raudah Ahli Citri Bandung. Lebih ada mana? Nah ada ke mal, nah ada ke fitrah. Artinya secara hukum itu terpaksa karena wajib hanjinhan. Maka kehanjingan payah hukum. Senang atau tidak senang, suka tidak suka, terpaksa atau tidak, itu wajib kita laksanakan sedikit-sedikit, sehingga dengan demikian akan bisa mengurangi rasa kikir yang ada di dalam hati. Menyukrit cukup baik. Tahu anak saya kata, Bandung saya urung saya kata, menyawang roh dengan debu roh saya kata. Maka di Allah Ta'ala kepada kita supaya bagaimana kita punya kepekaan sosial untuk membantu orang-orang lain, anak yatim, janda-janda miskin, orang-orang jompo yang hari ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita sisihkan, kita sumbangkan kepada mereka. Dalam tradisi kita yang Yunan kalau tradisi megah. Sejarah hanya menaik pejuti. Pernahkah kita membayangkan bahwa ada anak-anak yatim yang hari ini orang tuanya sudah tidak ada, mereka punya hidup tapi tidak ada penghasilan? Dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli daging yang dia orang ada boleh mau baru ada para lemah kemahai dari ujung dia. Jauh kampung malah warung kau dia berkilo. Bayangkan bagaimana orang miskin bisa membeli. Disinilah kekompakan daripada gedanya membantu kaum muslimin dan muslimah. Guru-guru yang nama kadang-kadang insyaAllah alhamdulillah Aceh sudah tidak ada perubahan-perubahan ke arah. Inilah guru yang membantu. Inilah satu pelajaran pendidikan kepada kedua mandu. Maka di antara lain adalah lewat sadaqatul fitri. Maka yakin dan percaya kita alhamdulillah guru-guru yang kalian mau fitrah, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima fitrah mereka. Kalian membuat hak. Namun angkut saumul abdi mu'allaqun baina samai wal ard. Puasa hambanya menggantung antara langit dan bumi, ada dia sadaqatul fitri hingga fitrah tunaikan sedekah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selepas daripada itu pantaslah kita bergembira dengan hari kemenangan Ma'uronyo. Dua kali lakukan melaksanakan gedaya dakim, ada yatim pika dakim, gedaya dakim urung gatin pika dakim, gedaya genang ada yatim pika genang, gedaya genang urung gatin pika genang, sama-sama kita tertawa. Barulah itu namanya hari raya, hari kemenangan. Jadi tidak ada tempat ini masih ada orang yang menangis di samping orang yang tertawa. Karena mulai anis saya nak baca baru kebayangkan itu kenal.
Setelah Allah mendidik kedai, maka dengan kuasa hawa nafsunya baju-baju berbagai kuyup bagainya sehingga akan melahirkan kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang. Kemudian sampai padanya ketika bahwa orang bukan hanya sekedar orang, tapi hikmah yang kacau ketika orang apa? Antara lain ketika di orang saling maaf memaafkan. Dan ketika manusia selama hidupnya selalu ada gesekan-gesekan, baik secara fisik atau perkataan. Nah salah, baik kita sebagai petani, pedagang, apapun, tentu ada kesalahan-kesalahan. Tentu ada kekurangan-kekurangan yang gesek antara satu dengan yang lain. Maka pada hari ini adalah bagaimana kita memaafkan orang lain. Makanya maaf, saling memaafkan. Kajit minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batinnya kata sikanya kayak boleh mundur. Tidak boleh kena kamu. Bele dan pelangkut kau yang kaget kita yang kamu walada hukummu sebagaimana kita dilahirkan kembali oleh ibu kita saat kita keluar daripada bulan Ramadan. Jangan sampai ada lagi tinggal noda dan dosa, maka saling memaafkan. Antara ayah dengan anak, mak dengan anak, ayah anak dengan mak. Antara laki orang rumah dengan suami, banyak sekali dosa. Ini penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu khutbahnya dikala beliau turun daripada mimbar, kekenamin lehega, amin, amin, amin. Itu yang saya sahabat ya Rasulullah. Maka kekenamin, menurut anak yang berdoa pun amin. Jadi Rasulullah, ya sahabat wahai sahabat dulu, tiapnya ruh malaikat Jibril kemudoa al-hekret doa. Maka lu amin lehegu makan kada legada anak kita kada yang tu malaikat Jibril lulu kada Rasulullah kada ada kada lulu dulu doa malaikat Jibril tapi kada asli dari maka lulu amin doa ya Rasulullah. Namanya yang doa malaikat Jibril ngerekom oleh Nabi. Kata aminnya rekom. Kayak kita wajib baca doa oleh ibu. Katanya pada kau rekomendasi doa. Ketika baca doa, bagaimana rekomendasi dari kita? Bergantung burung rekom. Apa lagi kita orang ada lagi siapa yang mau rekomendasinya? Kewan tua, narik kaum budi, narik kaum gubernur cepat, narik kaum camat, dia wali narik kaum kesini, mana galon kelewat. Masjid setiap doa yang dibacakan oleh imam oleh siapapun yang membaca doa, maka yang merekomendasi itu adalah kita. Maka tergantung kiban hati itu, kiban gileh itu, kiban ibadah itu, kiban pulang, kiban pulang. Jadi yang berkata rekom doa. Ikhwati Allah ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna ya Allah maafkan saling lupakan kedua rezeki kamu ya Allah. Amin. Rekom ya sama-sama. Rame-rame dari rekom ke hero. Maka insyaallah cepat doanya diterima oleh Allah. Tapi ini yang perlu kita bicarakan, malaikat Jibril yang baca doa rekomendasinya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rekom yang diterima doanya. Ya. Yang pertama berdoa. Kalau telah ditulis malaikat Jibril, ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana, benar memang ibadah dan puasa urung-urung yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin. Dan amin pun. Kemudian malaikat
malaikat Jibril hanya diterima ibadah, hanya diterima puasa orang-orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Macam dinali kepada kita diurusi. Mulai ugut pun kata bergaduh urusi sampai okak doa dengan dapat kita diurusi. Paling tidak tak perlu hati. Bagaimana dalam hati tingkat kedua durhaka adalah uang ada urusi itu kedai. Maunya kau nak macam. Nah sampai awak ada awak. Saya kata di barat tu, mak dari papa, ayah dari papa, ada awak. Artinya tak elaknya urusi dengan kerinduan itu muka. Tanpa sebab ada awak, saya pengen ada awak, pun ada kenderaan, tu ada awak hampir. Tapi bertahun-tahun, berbulan-bulan kadang-kadang tidak pulang. Hanya kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Rindu kan, anak tahu. Ibu beliau kerja, wak menjadi kerja. Guru yang kerja memang lebih mengutamakan kepentingan yang lain daripada keluarga daripada orang tua. Maka karenanya saya tunggu bidana sekalian dosa gitu yang berisi. Maka pantas dan wajar bak pengepul raya yang manteng berisi. Oh, coba dulu lagi maaf desa yang berdua berisi. Yakin dan percaya tidak ada kesenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Kita dulu Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril dan diterima ibadah-ibadah puasa-puasa orang-orang yang durhaka dengan kedua orang tua. Berat. Man kau dia bertanya yang kahana dia mesti ada doa. Saya belajar apa kahana ni? Doa aja udah sebagainya. Bukan kirimkanlah doa kepada mereka yang hari ini keprek-prek doa bahan ini anak dulu kepegak kita nyolam jerat burung langgan ikut habal lagi ketika kita mudik mempunyai mudik sangat nah urung doa seperti nak kirimah yang anak tong doa seperti nak kiri-kiri ada kok. Jika lagi cerita dalam bidang kalian perlu lebih kalian mata kurang. Kalau urung ukurannya yang kedua dengan santai kalau itu kalian mata aku. Nah bahagian kaya kira macam lo kiri. Hingga apa yang sudah dilihat beritanya. Karena kami jawab bahwa niat yang teguh, yang aman, yang santai adalah orang-orang yang selalu dapat kiriman dari keluarganya. Saya kirim rendang, nanti manu, nanti ilmu, nanti ini, nanti mangan-mangan. Yang nak tahu dari kamu, yang kuini pun, yang beda. Ada rumah ulil, anak setiap doa itu kena. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات bukan hanya kedua teman-teman kursi teman-teman tetapi juga ada kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Itulah yang dikais oleh mereka-mereka yang tidak ada yang kirimnya. Alangkah nangis bagi kita. Seandainya hari ini kita biarkan ibu kita biarkan keluarga kita biarkan orang tua kita mengais pahala yang dikirim oleh orang lain, sementara kita masih ada kuat, kita yang mantap juga punya kemampuan segalanya, tapi lupa pada orang tua. Maka oleh karenanya hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bahasa yang sungkemlah kepada kedua orang tua. Coba doa, lagi maaf dosa, karenanya bahaya dalam kehidupan. Andai kata kita murka dengan kedua orang tua.
Yang kedua, kemudian oleh malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, jangan engkau terima ibadah dan puasanya orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Dia nak rumah dia cakap, dia mana dia mau tergedak, kau mau tergedak, dia mau beda berdoa dia ke rumah, ada dia rumah. Dah kau kerja, dia lagi rumah tu dia rumah. Klik. Tidak mau memaafkan dosa dan kesalahan orang lain. Maka malaikat juga mendoakan supaya ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah juga merekomendasikan. Maka hati-hati. Jiran, tetangga, sesama Islam, marilah jaga persatuan dan kesatuan. Jaga kekompakan. Bet jadi masalah, bet mumpaki biu masalah. Ini penting. Karena kekuatan kita adalah ada pada kesatuan dan persatuan kepada Islam. Di saat kita terpecah belah, saling iri, saling dengki, maka pada saat itulah kita mudah dihancurkan oleh orang lain, mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Maka kenyataan ketika orang ketika sang udip kata kotak-kotak, berangkat kata kotak-kotak. Maka dengan berbagai isu yang masuk, baik secara nasional atau secara global kepada dunia, seolah-olah dunia Islam itu kibat. Maka ini penting kita jaga. Sampai ada lingkar-lingkar, lingkar panggilan sampai ke kampung yang punya masalah-masalah tersendiri-sendiri. Maka hari ini kata kita punya dosa, punya salah dengan orang lain, mari kita saling memaafkan. Mahan tetap mendukung ibadah kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, jangan engkau terima ibadah dan puasa pada istri-istri yang murka suaminya. Amin. Ya Rasulullah. Hangga diterima oleh malaikat Jibril para istri yang durhaka dengan suami. Penting bagi ibu-ibu, mama sekalian, nah setiap yang promogo pasti dia adalah setiap yang kadang kawin pasti dia promogo. Suami apapun dan bagaimanapun itu adalah suami, maka taat dan berbakti kepada suami itu wajib. Maka orangnya benar. Mi dan sekalian, kaum ibu-ibu dari keluar rumah atau sekali rumah, dia kemah. Biasanya orang yang berkata menyongan kau kali aku ajar orang pada maharaya karena keluar orang kali lebih dana kau mah ahli nawi yang lagi keluar rumah yang ahli sangat kuat itu baru oh pada hari yang baru diingat. Ya, ibu-ibu zaman now. Kayak ibu ini, insya Allah terus berdua. Si tam daya, hobi ini daya, dapat benar mungkin aja. Memang kita nyawa suami juga. Lagi yang si kadang kita kalah. Tak rumah ibu tidak ada lagi rumah lor dia bukan kapal dah. Kita yang suami ini akan kapal dah dah boleh. Cepat bayinya promo. Bila dong si promo kan ni. Ganyan duk politik, pak jaga politik, pak orang kopi dikailah di malam nan. Bila beliau puasa tahu raweh dan ini kepuahan dan juga puasa ini kopinya, tapi tahu anak kopi baju. Ini mau mana kan ada bagaimana ke? Akibat mudik tu. Jika dipakai perempuan itu istri adalah tulang rusuk, ini apa? Istri kada kau berulang punggung. Ia minta peng pak promo, dia mada akan kerja rumah. Dia nak kaya peramu ini juga. Maka dalam mana desa sih? Ada hukum baru.
tapi ekredo tanggal ekredo jamu tanggal ekredo benar dua jam ekredo benar tanggal benar ini mau ada jadi kemudian dia menunggu agama menunggu dia kelakau maka dalam hal ini berleci ada teologi berleci ada kemah di bawah ini orang wah gak ada jadi saya hanya di kota kaya dulu kemudian cuma tak duduk berumah untuk hal-hal tapi kemudian halah tapi gimana jadi kita lihat oleh karenanya suami istrinya pun ada dua sisi dia harus saling sama-sama gitu yang menjaga yang pegang dalam ayat bahwa perempuan itu adalah pakaian bagi kamu adalah pakaian bagi mereka mereka adalah pakaian bagi makna pakaian itu lagi pakaian dah pakai ini kita pakai pakaian supaya Arab supaya menutup orang mengansip dengan program supaya menutup di mana ada kekurangan suami ditutupi oleh istri kekurangan para istri ditutupi oleh para suami bukan saling buka aib kalau ada dua warung dua pakai dia pegang rumah jika kamu ini kata itu atau kebedeng pegang pada kamu yang salah kuruslah hijau kalian jadi orangnya kaji pakai kemah beli pakai kunci nyawa pindah beli jadi aku imam kampung aku besi aku imam berapa napuk pakai pedak dia pakai ada pakai hati dia meletak kan ada background punya yang boleh di pelek rumah ada yang kan yang benar kayaknya lewatnya zaman ketak modern jadi dia modern pikiran maju dan kalau helm pengalaman hak di bidangnya karena broken naik kampung ada dua baru aku jadi mana apa dalam Quran orang nggak dipenuhi di kawah kamu tak terima malahnya di kawah kan pedi mana malah nanti loro tidak bilang nggak meji tidak ketepat ada loy deh tidak ketepat tak penuh mudah-mudahan untuk sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada konsep kita bahwa hari ini adalah hari kemenangan. Ada jatuh menuju guna kemenangan. Di mana kita kagum dosa itu, maka orangnya bertiga bicara ini. Dia jaga dosa yang kagum ampun di Allah Taala yang kagum weda di Allah Taala yang jaga kagum. Yang doa-doa, yang mudah-mudah. Dengan diorientkan dengan dosa. Yang bukan salah, hanya yang hanya salah. Bukan dosa, hanya yang hanya dosa. Bagaimana kita menjaga supaya jahitan bisa boleh dia. Ambil malu. Lagi orang buka kita wali tapi tak boleh kata lagi kerja deh kembali. Ambil tapi kerja kayaknya langsung orang langsung dapat. Baik tulis baju. Yang ada di Nuli, Iwan Kui tulis di dua bawari hilok ni, tulis dua bawari hilok ni, di punjin nalai bawari hilok ni. Dia anak tinggal jam, dan kan puan belakang di peta anu belaginya. Kalau ada menarik sam dua bawari, menyakit dari kau, bah di beli. Cuma ada dua bawari, bawarinya kau pasti Cina tak jaga hak. Sampai ketua perempuan. Yang punya duit, pak, kalau kita tapi belum merekam daun hitam, mudeng. Tiba tiba pak kota, orangnya tinggal minta lagi langsung hitam. Yo bahaya. Maka, hanya untuk sekalian kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa benar-benar kita pada hari ini orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah, dengan diberikan gelar muttaqin dan kita orang-orang yang sudah mendapat kemenangan. Kita sudah melawan hawa nafsu yang amat dahsyat yang Rasulullah lebih bahaya, lebih berat daripada perang Uhud. Perang hawa nafsu yang lebih berat, lebih baik daripada perang Uhud. Di mana dituduh para hafid Al-Quran syahid dalam masa perang Uhud, tapi
lebih hebat dari orang hawa nafsu. Karena hawa nafsunya adalah lebih bahaya daripada setan. Mengedaya harga ada yang nak buku padahal itu setan. Kayak udah boleh setan, mesti kayak buah boleh setan. Pasal kayak luar. Itu bukan musuh kita yang pertama hawa nafsu, kedua dunia kelih setan. Jadi peringkat kelih. Champion ni kita pernah ada. Juara kah? Hawa nafsu. Kita taruh. Ini tiga gol setannya begitu. Dah ada awalnya di bawah dalam ke. Biar. Setan. Malah nak ijak papi dia boleh mungkin. Tapi kita kamu ni kita nak ada kecil. Lihat macam itu musuh. Hawa nafsu, dunia dan setan. Artinya yang pertama itu tak hawa nafsu, artinya abang keluar. Makanya boleh kita kendalikan supaya tidak menjadi-jadi. Jika ada tukuh menang dalam sejarah agama Malaysia bagi cipta dari surah-surah ibadah bagi cipta hawa nafsu. Ciptanya melawan Allah melawan Tuhan. Makanya sebuah hikmah daripada puasa bagaimana kita menekan hawa nafsu. Yang kedua dunia nyentuh budaya. Yang hukum dunia menunggu. Yang antara Nabi hanya kalian bergerak merah. Nabi bergerak merah kalian Allah Taala wanita Nabi lewat itu ini terus kuburi dan janti kuburi dan jidah. Nabi hanya kembali lewat kuburi Rasulullah. Jibril yang mudah dalam hidup. Ada ya ibu itu lewat itu mudah lewat. Oh, ya Rasulullah nyantu dunia. Untung ada negara. Nyantu dunia. Ciptakan hidupnya cipta tetap. Duk dia dahi. Mau dia kira pun kadang-kadang hanya untung kadang-kadang Rasulullah. Seandainya negara sungguh umat raw nak tengok bandung-bandung bukut dunia cinta tak pada dunia dua kali. Bandung kadang-kadang dulu awak tengok. Tempat kalian ni. Masya Allah. Tidak bukan dia. Jaga dia baru setan. Karena alihnya apa terus kawan nafsu macam tu dunia pengaruh kerja dengan milieu dengan lingkungan yang ada baru juga setan bisik-bisik kau doi kerja. Kau berenya aja. Dia mana? Jika dia support, ada rekomendasi kita buat rekomendasi. Mau yang dengar rekomendasi agak lewat. Ada buah bakat yang paling jika nak luar. Dengan ada pelahi dua mata kena. Paling nama dia mulia. Bagaimana kita membimbing dan membawa diri? Maka di tempat, apakah ada di tempat itu pesantren? Boleh kawan awak ke tempat di tempat itu kan boleh mana dia bakal kata ke mau. Masa kasarnya begitu. Supaya dia mulia, supaya dia aman. Ya anak kata timur ada tanya. Ada dua macam tetap awak. Bagaimana kita memupuk? Yang negara pupuk dan dia lebih dulu. Menyampaikan yang dah pupuk maka dia kayak gitu. Menyemulia yang dah pupuk dan dia maka tergantung kepada kita bagaimana sistem mekanisme yang kita lakukan pada kita hari ini, pada keluarga, kepada anak-anak kita semua. InsyaAllah ke depan kita akan menjadi kepada orang-orang yang lebih baik daripada hari ini. Billahi sabil haq, billahi taufiq wa hidayah. Kiranya demikian. Menyampaikan singkatan pihak yang lebih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini jadi bahan ulangan, bahan renungan, bahan kajian kepada kita semua. Tujuan juga ada kemah di mana kekurangan, kesalahan, gasa, tepih perasaan dalam kita sampaikan supaya menjadi hutang pada orang yang tinggi oleh kemah dan berkah hanya memberi tapi waktu kamu beri ini kamu bisa. Allahumma ja'al jama'ana hadza